kalau misalnya masing-masing kepala daerah tadi hanya memikirkan daerahnya saja, kayaknya sudah nggak masuk lagi tuh paradigma seperti itu ya. Nggak bisa. Jadi Oke. misalkan Gubernur Jawa Barat itu juga harus melihat bahwa pengelolaan di Jawa Barat pun harus aglomeratif. Di Iya. Jabotabek, Mm-mm. kemudian Rebana sudah ada, Cekungan Bandung, terus Jabar Selatan, Jabar Selatan. gitu kan. Mm-mm. Harus di pembangunannya ya harus berpikir aglomeratif. Ya, Seperti ini ya. ya. Betapa tidak teraturnya ya, gitu. Bisa. Jumpa lagi di podcast Koran Gala. Kita kembali di ruang obrolan redaksi. Pemirsa, tanggal 20 Februari nanti udah firm nih ya. Kayaknya nggak akan ada perubahan lagi. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah itu baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota hasil pemilu kemarin, hasil pilkada kemarin akan dilantik nih Pak Budi ya. Ya, betul. Kayaknya nggak akan ada pengurangan lagi lah. Kalau di Jawa Barat itu kecuali Tasik ya yang masih berperkara ya di MK, yang lainnya sudah siap lah tanggal 20 nanti akan resmi dilantik sebagai kepala daerah yang baru. Nah, khusus untuk kawasan Cekungan Bandung nih Pak Budi ya. Ya. Semuanya firm ya, sudah tidak berperkara ya. Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang itu akan mempunyai pemimpin daerah yang baru. Nah, kita kembali nih bahas soal Cekungan Bandung nih Pak Budi. Ya. Kita sudah pernah berkali-kali bahas soal ini, tapi kayaknya kita perlu terus menyuarakan isu ini ya, karena berbagai persoalan yang ada di masing-masing daerah ya. Di Cekungan Bandung di 5 daerah itu pastinya ya, menurut analisa dan sebagainya, itu kayaknya sudah tidak bisa lagi ditangani oleh masing-masing daerah ya. Ya, makanya isu aglomerasi ini menjadi isu yang sangat strategis. Ini baik nanti dalam skala provinsi maupun dalam skala kawasan, kawasan Bandung Raya. Nah, kita tahu ya Pak Budi, kita punya banyak catatan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di daerah-daerah kawasan Cekungan Bandung itu, tapi problem statement yang paling utama persoalan yang ada di Cekungan Bandung ini atau di aglomerasi Bandung Raya ini, satu, transportasi itu ya. Macet kita di mana-mana, hampir semua macet. Kemudian juga runtah sampah ini paling menonjol nih sekarang. Kemudian juga tata ruang ya. Dan pemukiman, betapa tata ruang di Cekungan Bandung ini juga acak-acakan lah ya. Perencanaannya juga riuh lah. Kemudian ini yang isu yang baru mengemuka, padahal ini masalah lama dan ini laten ya, dan ini ancaman ke depan, soal sumber daya air. Betul. Ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan atau 4 persoalan utama ya yang terjadi ya, di samping masalah-masalah domestik yang lain ya, banyak sekali. Nah, Pak Budi, gimana nih pendekatan apa ya ke depan nih oleh para pemimpin baru nih? Oleh para pemimpin baru di kawasan Bandung Raya nih. Ada wali kota, wakil wali kota Bandung, Cimahi, ada bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung, KBB dan Sumedang. Ini menyikapi masalah ini harus seperti apa sehingga ke depan permasalahan ini kalau tuntas sih kita tidak terlalu berharap tuntas ya. Tapi paling tidak penyelesaiannya atau roadmapnya itu jelas gitu. Nah, untuk Pak Budi pendekatan yang harus mereka lakukan nih. Pak Nunu, sebelum kita membahas pendekatan, mungkin saya ingin cerita dari secara global dulu ya. Bahwa untuk pertama kalinya sejak 2017 manusia di dunia ini yang tinggal di kawasan urban itu sudah melampaui kawasan rural. Artinya
yang tinggal di urban di kota itu sudah melampaui yang tinggal di desa. Itu 2017. Untuk Jawa Barat malah lebih 2007 ya. 2007. Jawa Barat 2013 ya, termasuk Cekungan Bandung 2013 sudah, mungkin sekarang sudah 60% tinggal di urban. Oke. Itu satu karena kalau dulu urbanisasi itu perpindahan orang dari kampung ke kota gitu ya. Nah, tetapi urbanisasi sekarang adalah karena juga si desanya menjadi kota. Oke. Akibat masuknya infrastruktur, jalan, kemudian infrastruktur komunikasi ya. Saya kira orang desa semua sekarang pegang ini. Jadi dalam planologi itu atau dalam definisi PBB, begitu infrastruktur masuk dua itu ya, itu maka sudah bisa kita sebut sebagai urban. Daerah Gitu, urban. daerah urban. Jadi bukan orang-orang yang sekarang beramai-ramai ke kota, tapi si wilayahnya yang Wilayahnya menjadi urban. Oke. Akibat pembangunan infrastruktur. Dan orang-orang yang di urban itu kemudian besok lusa punya anak. Jadi yang tinggal di urban jadi tambah banyak. Dan tahun 2050 penduduk dunia itu sekitar 80-90% tinggal di urban. Itu. Padahal persoalan urban dengan persoalan desa itu pasti lebih kompleks persoalan urban. Nah, artinya kan gini, dengan masuknya infrastruktur ke desa, infrastruktur komunikasi ke desa, maka batas antara desa dan kota itu hanya hanya administratif aja, hukum aja, tapi secara natural sih orang di kampung sudah bisa belanja pakai ini ya, gitu, udah mempunyai bisa belanja ini, sudah masuk ke internet dan sebagainya. Tinggal bagaimana sebetulnya urbanisasi ini kita kelola secara produktif. Nah, yang menarik adalah bahwa urbanisasi, kalau kita buka penelitian-penelitian, urbanisasi itu justru di beberapa bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. Di India misalkan setiap 1% pertambahan urbanisasi bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi itu 14%. Di Cina 10%. Tapi di Indonesia masih di bawah 2,7%. Bahkan mungkin jadi beban di satu sisi. Jadi beban. Oke. Nah, urbanisasi di beberapa negara juga bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Dan jangan lupa bahwa kemiskinan ekstrim di dunia itu sekarang dalam sejarah turun karena ada urbanisasi yang bisa mengurangi kemiskinan. Nah, di Indonesia kan sumbangan urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu masih di bawah 2,7. India sudah 13-14, Cina 10-11. Nah ini kan tadi ya, si desa menjadi kota, sehingga dulu kampung saya Majalaya itu susah Pak Nunu ya. Saya mau pulang ke Majalaya yang hanya 30 km dari Bandung ke gitu. Sekarang kan Nggak kota ya namanya. sudah kota Iya. gitu ya. Kita ke Cimenyan, Pak Nunu ke mana itu sudah menjadi kota. Jadi batas-batas kota itu kabur gitu ya, karena setiap hari orang Kabupaten Bandung kerja di Kota Bandung, atau yang di Cimahi di Kabupaten Bandung Barat kerja. Nah, karena itu urbanisasi menyebabkan interaksi warga semakin cepat dan semakin tinggi. Nah, ini kan konsekuensinya banyak, seperti tadi Pak Nunu katakan, ada masalah transportasi gitu ya, masalah sampah, orang datang dari sana ke sini itu bawa sampah gitu. Kemudian bawa penataan ruang, urban sprawl ini kayak seperti ini ya. Betapa tidak teraturnya ya gitu. Betapa tidak terencananya ya. Gitu. Kemudian sumber daya air gitu ya. Karena misalkan Kota Bandung sumber daya airnya dari Kabupaten Bandung gitu ya. Nah, kalau misalkan Kabupaten Bandung hanya berpikir untuk Kabupaten Bandung saja, Kota Bandung akan menderita. Iya. Ya. Atau Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung yang di sebelah utara itu tata ruangnya hanya untuk permukiman, dan kemudian
bukan lagi kawasan hijau, maka Kota Bandung akan kena impactnya. Juga kalau Kota Bandung ditata secara tidak baik dan sebagainya, orang-orang Kabupaten Bandung, Cimahi yang masuk Bandung terjebak kemacetan gitu ya, seperti kita lihat di Kiracondong, di Kopo dan sebagainya. Nah, dalam keadaan seperti itu permasalahan-permasalahannya kan jadi tidak bisa diselesaikan oleh wali kota Bandung saja, karena si Cekungan Bandung 5 kota kabupaten ini sekarang sudah hampir menjadi megapolitan. Megapolitan itu kan dengan penduduk 10 juta, sekarang sudah 9 lebih gitu. Nah, jadi pendekatan pemimpin baru nanti tidak bisa lagi saya hanya pemimpin Kabupaten Bandung, ngurus kabupaten saja, Pak. tata ruangnya kabupaten saja, transportasi kabupaten. Bandung begitu, Cimahi begitu, gitu ya. Jadi karena warga Bandung Rayanya sudah berinteraksi di dalam wilayah Cekungan Bandung itu tidak seperti dulu. Dulu makan nungguan oplet heula. Sekarang berapa menit sudah nyampe. Saya kira itu yang menjadi dasar ya, bahwa untuk sekarang sampai ke depan orang tinggal di urban itu jauh lebih banyak daripada di rural ya. Desa. Artinya gini Pak Budi ya, potensi dan persoalan itu skalanya udah kawasan ya kalau begitu ya. Sudah kawasan. Nah, artinya kan tapi kan kawasan Bandung Raya ini ada wilayah administrasinya ya. Iya. Kota Bandung, Kota Cimahi, KBB, Kabupaten Bandung, Sumedang, itu administrasi, dan administrasi itu dipimpin oleh masing-masing kepala daerahnya. Betul. Padahal persoalannya adalah persoalan bersama nih yang dirasakan. Nah, saya bayangkan gini Pak Budi ya, kalau misalnya masing-masing kepala daerah tadi hanya memikirkan daerahnya saja, kayaknya sudah nggak masuk lagi tuh paradigma seperti itu ya. Nggak bisa. Jadi misalkan gini ya, untuk transportasi saja ada 4 masalah. Penggunaan kendaraan pribadi yang meningkat, ya, transportasi publik yang belum memadai, gitu. Dan ini kan perlu membuat master plan transportasi yang menyeluruh. Ya, sekawasan Bandung Raya, gitu ya. Jadi kita tahu lah Kota Bandung 30 kecamatan ya, Cimahi 3 kecamatan, Bandung Barat 16, Kabupaten Bandung 31 kecamatan, dan Kabupaten Sumedang 26, tapi yang masuk ke kawasan Bandung Raya kan 5. Nah, ini kan pembangunnya harus terintegrasi, harus terkoordinasi gitu ya. Masalah lain tadi ya persampahan. Kota Bandung nggak punya tempat sampah ya. Ya, dan di kawasan ini yang ada cuma di Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini kan kalau kabeh mikeun kadinya kan. Nah, kalau Bandung Baratnya lagi sentimen, tutup gitu kan. Mau kemana? Bandung. Sekarang pun sangat over kapasitas kan. Nah, apakah sampah di Kota Bandung itu hasil warga Kota Bandung? Kan belum juga. Orang bekerja dari Kabupaten Bandung masuk Bandung bawa sampah gitu kan. Nah, itu kan jadi landasan justifikasi bahwa soal sampah juga adalah soal bersama gitu ya. Ya, pemilahan di sumber sampahnya belum terjadi, rendahnya kapasitas pengumpulan sampah gitu. Ngumpulin sampahnya saja belum bisa. Kemudian kelembagaan dan pembiayaan pengelolaan sampah. Nah, ini jadi masalah terus gitu kan. TPA-nya yang over capacity. Nah, sebenarnya penataan ruang ya, urban sprawl ya, seperti salah satunya gini kan tidak tertata gitu ya. Dan tidak sehat lah ya. Pengendalian dan pemanfaatan ruang masih lemah, permukiman padat, liar, dan tidak layak huni, backlog perumahan, artinya jumlah rumah yang sudah dibangun dan kebutuhan masyarakat kan masih jauh. Ini nih kayak beginilah. Sekarang misalnya untuk perumahan ya, dan daerah kumuh dan kemiskinan gitu. Kita lihat bahwa di Bandung Raya ini, Cekungan Bandung itu daerah kumuh itu kan banyak. Nah, di luar negeri salah satu upaya memberantas kemiskinan adalah mentransformasi daerah kumuh. Karena kalau misalnya kita memberantas kemiskinan hanya dengan bansos misalnya, atau dengan beasiswa, ya dia dapat beasiswa, anaknya pinter, anaknya nanti dapat kerja di luar kota, di luar negeri, daerahnya tetap kumuh. Nah, daerah kumuh itu kan
gak ada sinar matahari, di situ ada TBC, di situ ada sakit, di situ ada sanitasi yang kotor, di situ tempat sampah, di situ mungkin ada persoalan-persoalan sosial lain ya, KDRT dan sebagainya. Nah, di luar negeri kan daerah kumuh itu dihapus, dijadikan vertical house ya, jadi rumah bertingkat di mana orang-orang berpenghasilan rendah tinggal di situ, dan daerah-daerah kumuh itu ya disulap seperti itu dekat kepada pusat-pusat transportasi kayak stasiun gitu TOD ya, gitu kan. terminal, ya. Nah, di daerah-daerah kumuh itu kemudian setelah jadi tower, jadi kan ada ruang luas buat bermain ya, buat apa, ada klinik, kemudian sanitasinya terencana. Kalau masih daerah kumuh dia nggak punya septic tank, nggak punya apa gitu ya, masing-masing buang sampah, buang limbah rumah tangga ke solokan. Kalau daerah-daerah kumuh itu disulap menjadi daerah vertical house, semuanya itu akan terkontrol. Nah, cuma masalahnya punya uang nggak? Ya. Gitu ya. Punya uang nggak Kota Bandung, Kabupaten? Kalau itu dilakukan sendiri. Nah, kalau misalkan dilakukan secara aglomerasi, maka daya tawar kita terhadap dana infrastruktur APBN di pusat itu akan tinggi. Tidak lagi misalkan sekarang jumlah penduduk Kota Bandung mungkin sekitar 2 juta gitu ya. 2,5. Dia malam. Kita ngamprah minta, kami ingin membangun daerah kumuh nih perlu sekian triliun gitu kan, untuk 2 juta sekian orang, itu suaranya akan begitu didengar. Tapi kalau misalkan atas nama 5 kota kabupaten dengan 10 juta penduduk kami ingin mengkaitkan itu, maka daya tawar politik kita terhadap dan akses kita terhadap APBN akan lebih tinggi, kuat. iya. Nah, jadi si bupati dan wali kota di sekitarnya kan harus koordinasi. Dan pemerintah pusat itu bisa menggelontorkan dana infrastruktur yang besar untuk proyek-proyek itu. Kalau proyek itu dianggap penting, dianggap sumbangannya terhadap perbaikan indeks-indeks ya, pertumbuhan ekonomi dan indeks kemanusiaannya penting, artinya penjelasan teknokratiknya jelas, maka APBN itu akan membangun itu menjadi PSN gitu. Jadi bukan cuma PIK ya, tapi vertical house ini bisa jadi. Nah, jadi ada proyek-proyek yang tadi ya, seperti transportasi, persampahan, penataan ruang, sumber daya air. Contohnya tadi perumahan, kalau dikerjakan oleh sendiri, dari mana uang? Tapi kalau kita berkoordinasi atas nama masyarakat Bandung Raya atau Cukuan Bandung yang jumlahnya 10 juta orang, masa sih gitu ya pemerintah mengucurkan? Satu. Nah, yang kedua, dunia itu sekarang akibat tadi ya urbanisasi yang sudah melampaui rural gitu, semua di dunia itu bergerak ke arah pengelolaan aglomerasi. Nah, aglomerasi yang terencana itu akan membuka akses funding pembiayaan luar negeri. Jadi kalau nggak dapat APBN, dapat dari luar negeri gitu ya. Nah, saya kira di situ Pak Nunu, pentingnya kita tidak lagi berpikir mengelola Kota Bandung saja. Gitu ya. Nah, kalau kita suka lihat ada banjir di Gede Bage, banjir Bandung Timur, karena kan belum ada kesatuan perencanaan, kesatuan tata ruang antara Bandung dan Kabupaten Bandung, Bandung dengan Cimahi, Bandung dengan KBB. Ya, artinya itu tadi ya, paradigma relationship ya antara masing-masing daerah administratif itu sudah tidak bisa lagi kaku-kakuan ya. Nggak bisa. Pendekatannya memang harus kolaboratif ya, pendekatannya kawasan dan aglomerasi ya. Nah, cuman persoalannya gini Pak Budi ya, yang seperti selalu terjadi atau selama ini terjadi, egosentris masing-masing kepala daerah itu pastilah ya muncul ya, ada orang hayang daerah orang alus gitu kan. Nah, kemudian itu satu, kemudian juga ini kan kita rezimnya rezim pilkada lah ya. Setiap kepala daerah itu lahir dari kekuatan-kekuatan partai. Nah, bisa jadi setiap
daerah itu partainya lain-lain. Iya, Oke, iya. itu kan itu kendala juga. Kemudian juga ini yang selama ini terjadi lah ya. Yang jadi dirijen itu harusnya siapa gitu, agar semua kepala daerah ya di kawasan itu, katakanlah di kawasan Bandung Raya, di Cekungan Bandung itu ya kompak gitu kan, harus ada yang mendirijeni atau yang mengguide atau apapun lah itu. Yang pertama jelas harus gubernur. Harus gubernur ya. Gubernur Oke. punya inisiatif. Ya, sekarang kalau kita lihat lah ya, gubernur terpilih kita itu Ya. aktif lah ya, berkomunikasi langsung dengan para kepala daerah. Mudah-mudahan itu terus berlanjut Ya, ya. ya. Dan diarahkan memang untuk semuanya kompak menangani persoalan bersama gitu. Betul. Gubernur Jawa Barat itu juga harus melihat bahwa pengelolaan di Jawa Barat pun harus aglomeratif. Iya. Jabotabek, Mm-mm. kemudian Rebana sudah ada, Cekungan Bandung, terus Jabar Selatan. Jabar Selatan. Gitu kan? Mm-mm. Harus di pembangunannya ya harus berpikir aglomeratif Mm-mm. gitu. Karena Jawa Barat itu penduduknya 50 juta, Pak. Iya, Dulu ya. iya, iya. Itu sama dengan jumlah penduduk Spanyol, Korea. Australia saja cuma 27. Iya. Jadi memimpin Jawa Barat dengan luas 33.000 km persegi, bayangkan Australia 7,7 Iya. juta. Penduduknya dikit hampir 50 juta, di Australia 7,7 juta kilometer persegi luasnya, penduduknya cuma 27. Jadi kita itu, Deddy Mulyadi itu sekarang sebutnya memimpin sebuah provinsi Rasa negara. rasa Spanyol, rasa Iya. Korea Selatan, Rasa negara. gitu ya. Mm-mm. Dengan wilayah kecil, relatif kecil, 33.000 km persegi dibanding Australia yang 7,7 juta. Mm-mm. Interaksi warga di Jawa Barat juga sudah semakin cepat akibat urbanisasi itu. Jadi misalkan warga Jawa Barat sekarang ke Jakarta sudah nggak bisa lagi kita sebut sebagai traveler, Iya. tapi komuter. Komuter. Ada kereta cepat. Warga Botabek mau ke Cirebon cuma 1,5 jam, 2 jam. Warga Bandung mau ke Cirebon sejam setengah. Nah, jadi di sana sudah ada Rebana, Cekungan Bandung, sudah ada sebetulnya legalitas hukumnya, tinggal didorong, Diaktifasi lah ya. diaktifasi. Iya, iya, iya. Nah, kalau di dunia memang aglomerasi ini ada badan pengelolanya lah ya. Kayak Shenzhen, Toronto, Jepang, Sydney, Johannesburg, Afrika Selatan, gitu ya, Vietnam. Nah, yang menariknya kan kawasan-kawasan aglomerasi yang sudah ada badan pengelolanya ini bisa saling kerjasama, tukar menukar pengalaman, saling membuka funding gitu, Informasi akses informasi akses ke gitu. pendanaan ya. Dan di masa depan nanti negara maju yang ingin membantu sebuah kawasan itu dia akan datang dulu ke kawasan, mengidentifikasi proyek-proyek. Nah, si pengelola kawasan itu dianggap lebih tahu Yeah. detail teknis, bahwa kemudian nanti bantuannya akan dilewatkan di pusat, tapi peruntukannya sudah jelas. Nah, tren pengelolaan aglomerasi dunia itu dengan funding itu kan seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, maka kalau kita tidak aglomeratif, kita akses ke APBN-nya lemah, ke dunia internasional lemah, Ya kalau tidak aglomeratif sekarang ya tidak gaul menurutnya. tidak gaul, dan mimpilah kita mau Iya. menghilangkan daerah kumuh gitu, mau membuat tempat sampah bersama gitu, membuat sumber air bersama, karena harus nanti ada penataan lingkungan, mana yang buat hutan, mana yang buat apa gitu ya. Pak Budi, kalau tidak salah Cekungan Bandung, terus Rebana, terus Jabodetabek, Jur, kan itu ada payung hukumnya ya? Sudah ada payung hukumnya ya masing-masing Ada ya? sih kawasan Bodebek Karpur ya, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta kan ada Perpresnya ya, nomor ini 60 tahun 2020. Cekungan Bandung Ada Perpres nomor 86 2018. ya, tinggal kan lembaga Cekban Cekungan Bandungnya juga kan sudah ada ya? Sudah ada. Cuman Tinggal itu didorong lah supaya perform lagi, karena sudah jadi Perpres. Iya. Artinya kalau sudah jadi Perpres, kita bisa minta Perpres nomor 86 tahun 2018 ini direvisi. Masukkanlah proyek-proyek tadi.
Jadi misalkan, oh kami ingin membangun tempat sampah bersama, masukkanlah ke dalam Perpres itu. Oke. Kemudian kami ingin membangun sekian banyak rumah-rumah vertikal untuk memberantas Itu badan ya, badan pengelola ya. badan pengelola, bukan badan otorita ya. Iya, badan pengelola cekungan Bandung. Payung hukumnya sudah ada perpresnya ya, tinggal mungkin mengisi ya, karena si lembaganya sudah ada. Nah kan selama ini terkesan SDM yang ditempatkan di badan itu adalah SDM buangan ya, sehingga tidak hidup itu lembaga, padahal yang ditanganinya adalah isu-isu strategis mestinya. Iya, sebenarnya bukan buangan sih, karena di mana-mana badan ini yang isinya adalah profesional, Oke. profesional. Harusnya kan, harusnya. Jangan partai, jangan pemerintah. Nah, itu. Kalau partai, orang-orang partai masuk ke badan pengelola, nanti daerah lain yang wali kota yang partainya beda nggak Nah mau. itu kan sekarang juga kan diisi oleh pejabat-pejabat senior gitu kan, pemerintahan Ya. senior gitu kan, yang ya memang Nah, sebaiknya yang ahli dalam perencanaan kota, Ahli harusnya ya, kan. yang ahli di dalam pengelolaan sampah, ya ahli lah, Ahli ya non kan? partai, non Iya. partisan. ya artinya memang kompetensinya ada di situ ya, Iya. tidak hanya senior tempatkan di situ, Iya. menjelang pensiun tempatkan di situ, ya mau Iya. efektif lah ya. Satu lagi nih Pak Budi ya, itu tadi bahwa kita sekarang berada di era kolaborasi ya, bukan lagi kompetisi ya antar Iya. daerah itu, harus kolaborasi. Bahwa kompetisi dalam hal positif, tapi jiwanya tetap harus berkolaborasi ya. Iya. Karena yang dihadapi adalah persoalan-persoalan yang tidak hanya terjadi dan diakibatkan oleh daerah itu sendiri. Iya, Ya betul. pasti saling terkait. Artinya dalam satu kondisi yang sama lah ya, Iya. yang harus dihadapi. Artinya penyelesaiannya pun diperlukan kolaborasi dan pendekatan itu tadi, pendekatannya kawasan, bukan lagi pendekatan masing-masing daerah. Iya. Nah terakhir nih Pak Budi, balik lagi ke pertanyaan awal ya, apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin kita yang baru ini nih, yang nanti tanggal 20 akan dilantik? Kan mungkin ini budaya baru mungkin kan. Budaya baru, satu, sadarilah bahwa sekarang penduduk dunia sudah urban, Ya. di atas 50, Termasuk Jawa Barat. termasuk Jawa Barat, Ya. termasuk Bandung. Bandung, Ya, sebetulnya ya. kalau di Bandung Raya, dan kalau di Bandung itu sudah nggak ada lagi yang namanya desa. Desa itu hanya sekarang status hukum Ya, saja. sesuatu. Tapi kalau kenyataannya dia sudah kota sama. Itu harus disadari bahwa pendekatan desa kotanya itu sekarang sudah harus berubah ya. Sekarang bagaimana kita mengelola urbanisasi ini secara produktif agar bisa menyumbang Bandung Raya ini bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi yang bagus, Ya. gitu ya. Bisa menunjukkan dengan mengelola urbanisasi itu mendorong pertumbuhan ekonomi seperti Cina, India, dan bisa mengurangi kemiskinan. Itu bisa. Urbanisasi itu tidak selalu menimbulkan kemiskinan kalau dikelola. Ya, kuncinya itu Gitu kan. ya. Jadi daerah-daerah kumuh yang simbol-simbol kemiskinan ditata jadi vertical house atau apa. Anak-anak jadi punya taman, ibu-ibu bisa berjemur, bisa menikmati sinar matahari bersama ya, sehingga penyakit TBC hilang di situ ya. Bisa ada klinik, bisa ada septic tank bersama, bisa ada pembuangan sampah bersama. Jadi semua hal itu tadi ya, persoalan-persoalan dasar, transportasi, persampahan itu menurut saya minimal akan terkelola. Iya. Gitu. Nah, bagi pemimpin-pemimpin baru ini adalah sebuah perjalanan panjang yang lebih dari 5 tahun. Tapi tidak mungkin bisa dilakukan. Singapura itu juga melakukan hal yang sama. Dia merasa bahwa pembangunan di awal Singapura itu sprawl tanpa rencana. Maka dia kemudian membuat program namanya Singapore Redevelopment Agency. Bukan Development Agency, jadi Redevelopment Agency, di mana kalau kita ke Singapura bisa ada Singapore Redevelopment Gallery-nya. Kita akan lihat bagaimana dulu
daerah kumuh disulap jadi vertical house, di situ ada danau dan bisa mengurangi kemiskinan gitu. Iya kan, ketika suasananya berubah menjadi lebih baik, kan pasti menjamin tingkat produktivitas penghuninya pun akan Naik. naik. Tingkat ya. Kesehatannya, iya. Terus transportasinya terkelola gitu kan. Gitu. Ya, jadi ini khusus ya pesan ke para pemimpin ya, para pemimpin yang baru nih yang nanti tanggal 20 akan dilantik. Kondisi sekarang dan ke depan seperti itu. Paradigma bahwa kita harus berkolaborasi itu harus dikedepankan. Penyelesaian masalah juga memang harus melalui pola kerjasama yang terencana gitu ya, terarah dan dalam satu visi yang sama, yaitu visi bagaimana mengembangkan kawasan selain tentu saja pengawasan daerahnya sendiri ya, tapi pendekatannya sudah kawasan aglomerasi karena itu tadi perkembangan dinamika masyarakat kita seperti tadi disampaikan Pak Budi adalah karakternya sudah nyaris urban ya, bahkan bukan nyaris urban, memang sudah urban ya. Itu ya, mudah-mudahan nih selamat bekerja kepada para pemimpin baik itu di level regional, gubernur Jawa Barat maupun di level lokal, para bupati dan para wali kota serta wakilnya. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.